Biasanya kalau kita dalam keadaan sulit, kita susah mengadu ke ibu. Nabi tidak punya ibu. Ibunya sudah meninggal dunia ketika dia berusia 4, 5, 6 tahun. Mengadu ke ayah. Ayah dia tidak punya. 2 tahun dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Saya mau ngetes masih fokus apa tidak. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah, ketika 2 bulan dalam kandungan ibunya, tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah, meninggal bapaknya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dalam perjalanan dagang. Kisah itu diceritakan dalam syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dalam syair Barzanji yang selalu dibaca ketika mengayun anak akan akikah, akan walimah nikah, diceritakan itu selalu. 2 bulan dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Lahir ke atas dunia, ibunya pula meninggal. Dibesarkan oleh kakek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun tak lama meninggal. Maka yang paling sayang kepada dia adalah pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib pula meninggal dunia. Dulu mereka tidak berani mengganggu Nabi. Jangan ganggu Abu Talib, karena Abu Talib anak Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusay yang pertama kali membangun Darun Nadwah, rumah yang paling besar, lembaga adat, tempat parlemen berkumpul di kota Makkah, itu dibangun oleh Qusay. Abu Talib anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay keturunan dari Adnan, Anan keturunan dari Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Bangsawan, tak ada yang berani mengganggu dia. Tapi begitu meninggal Abu Talib, satu benteng hilang. Ketika Nabi turun kedinginan dari Jabal Nur, siapa yang menyelimuti Nabi? Khadijah. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangun, fa'andzir, beri peringatan. Tapi ternyata yang memberikan selimut ketika Nabi SAW dituduh tukang sihir, siapa yang membangkitkan semangat dia? Khadijah. Khadijah dengan Abu Talib meninggal di tahun yang sama, tahun ke-10 kenabian. Di bulan Syawal Nabi ke sini. Tak ada lagi tempat mengadu. Ayah tak ada, emak tak ada, kakek tak ada, paman tak ada, istri tak ada. Anaknya 3 orang laki-laki meninggal semuanya ketika Nabi masih hidup. Maka tak ada tempat mengadu. Mungkin agaknya orang Taif inilah menjadi pelipur lara. Agak-agaknya orang Taif inilah, karena Taif ini cuacanya lebih sejuk. Taif ini lebih subur. Sayur-sayur yang kita lihat segar itu datang dari Taif. Berharap kepada kebaikan kelembutan orang Taif, datanglah Nabi kemari dengan berjalan kaki. Nama sukunya Saqif, nama kampungnya Taif. Nama kampungnya Taif, nama sukunya Saqif. Jangan nanti pulang cerita di kampung, kami kemarin sampai ke Saqif, nama sukunya Taif. Nama kampungnya Taif, nama sukunya Saqif. Hanya tinggal satu harapan. Ayah tak ada, ibu tak ada, anak tak ada, istri tak ada, keluarga tak ada, paman tak ada, kakek tak ada. Satu-satunya yang mungkin membela adalah Taif, orang Saqif. Ternyata orang Taif tidak menyambut dengan Tala'al Badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dengan marhaban ya Nurul Aini. Orang Taif tidak menyambut dengan marhaban Jaddal Husaini. Apa yang mereka sambutkan untuk Nabi SAW? Mereka lempar dengan batu, kayu, tulang onta, basah terompah Nabi, basah sendal Nabi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kaki luka. Biasanya kalau orang lempar yang pecah itu apa? Pelipis. Yang pecah itu kepala. Kalau sampai kaki pun berdarah, itu lemparannya sudah luar biasa. Maka saat Nabi lari dari lemparan itu, berhentilah dia dari sebalik bukit, mengadulah dia kepada Allah. Apa kata dia? Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku lemah di atas manusia, tak ada tempatku mengadu lagi. Allah, anta rabbul mustad'afin, engkaulah satu-satunya Tuhan yang menolong orang yang lemah, dan seterusnya. Mengadu dia kepada Allah. Saat itu juga datang malakul jibal, malaikat jibal bukit, malaikat penjaga bukit datang menghampiri Nabi SAW. Apa kata malaikat itu? Tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini, hai Muhammad, akan kutimpakan kepada orang Taif ini, rata mereka dengan tanah. Andai kita lah yang jadi Nabi waktu itu, andai saya lah yang jadi posisi waktu itu, tinggal sebatang kara, dakwah ditolak orang, mau berdakwah di sini ditangkap, mau berdakwah di sini di ini, mau dibuka internet dibully, tiba-tiba kaki sedang berdarah, datang malaikat penjaga bukit, hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar kutimpakan mereka kepada penduduk yang membuli, mengusir kau itu. Maka langsung saya ambil pena, saya catat Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibaya, ini cabutkan, ratakan mereka semua dengan tanah. Tapi apa doa Nabi waktu itu? Apa jawab Nabi waktu itu kepada malaikat penjaga bukit? Apa kata dia? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Engkau dan tidak akan mempersekutukan Engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Sekarang Taif ini 100% muslim. Nah, takbir. Pelajaran yang mau kita ambil dari sini apa? Sesakit hati apapun kita, tetap kita doakan. Jadi orang yang ngejek-ngejek Ustaz di internet, yang bully-bully itu saya doakan. Saya doakan, ya Allah, binalah mereka dalam iman dan Islam. Kalau tak mampu dibina dalam beberapa bulan ini, binasakan mereka. Saya doakan itu.